Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore adik-adik semuanya. Kali ini kita berada pada pertemuan pertama mata kuliah Teknik Penulisan Karya Ilmiah dan Proposal untuk program studi S1 Teknik Sipil, jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Jember. Di bagian tadi, Bu Retno sudah menyampaikan bagaimana rencana pembelajaran semester, kemudian kontrak perkuliahan, dan silabus dari mata kuliah ini. Nah, di bagian awal ini saya mencoba ingin menyampaikan materi dan berbagi sedikit terkait bagaimana kita memulai sebuah atau memulai menulis sebuah proposal. Nah, ini yang cukup menarik bagi adik-adik semua. Jadi bagaimana sih kita memulai menulis sebuah proposal? Ada sebuah pengantar yang ingin saya berikan pada mata kuliah ini. Jadi pertama kali yang perlu Anda pahami semua itu adalah untuk Anda bisa lulus cepat atau tepat waktu. Itu bukanlah sebuah mimpi. Tapi jadikanlah sebuah realita, karena lebih positif pada diri. Jadi buatlah sesuatu yang positif pada diri Anda untuk menjadikan itu sebuah suatu realita. Itu merupakan sebuah semangat yang mampu memberikan sebuah tenaga bagi Anda untuk mampu menyelesaikan bagian akhir dari pendidikan Anda di program sarjana ini. Jadi di awal kita akan coba, adik-adik akan coba menjawab beberapa pertanyaan berikut bagaimana untuk memulai menulis sebuah proposal. Jadi pertama, mengapa sih Anda tertarik untuk meneliti hal tersebut? Nah, karena apa ini karena ini. Jadi ketertarikan atau passion yang ada pada diri Anda itu merupakan suatu semangat yang untuk memberikan dorongan kepada Anda untuk bisa bekerja lebih maksimal. Kemudian yang kedua itu adalah seberapa penting sih penelitian yang akan Anda lakukan. Sehingga paling tidak carilah topik-topik yang memang mampu menjawab secara real dan saat ini memang diperlukan. Bisa jadi mungkin saat ini yang cukup menarik terkait dengan tema yang bersinggungan dengan COVID, ya mungkin Anda bisa mengeksplor teknik sipil, bidang yang mau Anda ambil, Anda hubungkan dengan COVID, pandemi COVID yang saat ini berjalan, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, bagaimana hasil penelitian orang lain atau terdahulu yang berkaitan. Nah, di mana diharapkan Anda harus sudah mulai mengeksplor awal penelitian sejenis dari peneliti lain. Ini yang menjadi sesuatu yang paling penting. Mengapa demikian? Karena paling tidak untuk lebih memberikan wawasan kepada Anda ke dalam penajaman-penajaman ide yang topik yang memang Anda akan usung menjadi sebuah judul seperti itu. Nah, coba Anda cari kebaruan apa sih yang muncul dari rencana penelitian saya. Ingat, kebaruan itu tidak harus sesuatu yang selalu baru, tidak. Tapi ada sesuatu yang Anda lebih atau Anda buat berbeda, atau mungkin saya meneruskan atau saya lebih mengembangkan dari apa yang sudah dikerjakan sebelumnya. Nah, ini yang harus Anda sesuaikan dengan level KKNI, kualifikasi kompetensi nasional Indonesia untuk level sarjana. Nah, kemudian yang kelima, bagaimana cara melakukan rencana penelitian tersebut? Paling tidak Anda harus sudah bisa memahami rule dasarnya atau rule garis besarnya. Saya nanti akan menjalankan seperti apa. Jangan sampai Anda pingin sesuatu tapi nggak tahu untuk ke sana itu secara garis besar saya harus bagaimana. Seperti itu. Contoh misalkan saya mau ke Jakarta. Kemudian saya ingin naik angkutan umum, bus misalkan seperti itu. Anda nggak tahu di mana letaknya terminal, di mana saya harus membeli tiket segala macam. Itu namanya sesuatu yang konyol. Nah, disinilah paling tidak Anda harus sudah memahami awal garis besar dari metode dari rencana penelitian yang Anda kerjakan. Kemudian yang keenam itu adalah luaran apa yang dihasilkan dan seberapa penting itu bagi khalayak. Nah, diskusikan hal ini pada misalkan dosen pembimbing atau dosen yang memang Anda anggap kompeten sesuai dengan bidang Anda, sehingga memang ini punya impact. Apakah impact ini kepada impact keilmuan saja, ataukah bahkan ini bisa impact untuk masyarakat. Nah, inilah 6 pertanyaan ini yang perlu Anda adik-adik jawab untuk bisa memulai menulis sebuah
proposal, kita belum bergerak apa-apa, tetapi paling tidak ini yang bagian awal yang harus Anda mulai pada saat Anda memulai sebuah proposal. Ini saya mengisahkan sedikit, ada seorang bernama Edi, dia melakukan bimbingan. Dia dikomentari oleh calon dosen pembimbingnya, ya judulmu ini kok ada yang kurang nih. Tapi dosen pembimbing masih tidak sangat vulgar mengatakan, dia hanya, tapi apa ya? Nah, itu Anda sudah langsung down. Jadi Anda merasa, waduh, sudah habis saya ini, dihabisi dosen saya, seperti itu. Nah, pakailah semangat yang biasa dipakai oleh anak-anak muda sekarang. Jadi, cukup cintaku saja yang ditolak, tapi judul skripsiku jangan. Nah, inilah paling tidak bangunlah sebuah semangat pada diri Anda. Jangan sampai judul skripsiku ini nanti ditolak. Itu yang paling penting. Nah, tapi apa yang harus langkah awal yang saya persiapkan agar judul skripsi saya jangan ditolak seperti itu. Masa Anda kejar seseorang aja sampai Anda, wah pokoknya gimana caranya Anda pakai langkah-langkah strategi. Nah, sekarang sama halnya dengan pada saat Anda mau menyusun sebuah proposal, ada 4 langkah penting yang harus Anda lakukan. Pertama, tentukan topik. Nah, pada saat Anda berbicara menentukan topik, pilih topik yang memang Anda minati atau sesuai dengan passion Anda. Kemudian jejakkan kaki Anda ke perpustakaan. Jangan jejakkan kaki Anda ke rumah game. Nah, itu namanya kita salah alamat. Nah, kalau sekarang pandemi kita agak kesulitan ke perpustakaan, ya sekarang jari-jari Anda jejakkan ke situs-situs publikasi jurnal. Baik itu jurnal-jurnal nasional maupun jurnal-jurnal internasional, atau mungkin situs-situs yang menyediakan buku secara open source, secara terbuka. Nah, di situ cari yang terkait dengan topik Anda. Atau bahkan cari pada situs-situs berita yang memang terpercaya dan kredibel sesuai dengan topik Anda. Inilah paling tidak untuk bisa mengembangkan apa sih ide saya lebih perkuat lagi. Oh, saya harus bawa kemana. Nah, ini yang paling penting. Sehingga dari situlah Anda menemukan ide, lebih mempertajam ide dari Anda melakukan sesuatu hal yang memang perlu Anda kerjakan. Nah, kemudian yang berikutnya, cari atau temukan dosen yang sesuai dengan topik yang memang ingin Anda angkat. Paling tidak sesuailah dengan kelompok bidang pada rumpun teknik sipil. Misalkan Anda tertariknya pada bidang hidroteknik, Anda konsultasinya kepada dosen transportasi. Ya agak sedikit salah alamat, meskipun pasti beliau bisa mengarahkan, tapi tidak akan sangat detail pada saat memang beliau-beliau yang expert di bidangnya itu mengarahkan adik-adik semua. Anda bisa kenali dosen-dosen kelompok bidang yang Anda minati, bisa Anda tracing atau Anda cari dari Google Scholar beliau-beliau. Atau mungkin pada Sinta. Jadi Indonesia punya tempat untuk pengindekan dinamakan Sinta. Anda bisa cari juga dari sana, atau bahkan dari ResearchGate. Kalau Anda klik dari materi ini, Anda akan dikirimkan pada link Google Scholar, Sinta, ataupun ResearchGate. Carilah di sana, kenali dosen kelompok bidang Anda. Beliau sudah menulis apa saja, apa yang bisa, ide yang saya tangkap, kemudian kepustakaan beliau-beliau itu dari mana saja. Nah, lanjutkan juga ke sana, sehingga Anda mampu lebih banyak mengenali ide topik yang memang Anda akan kembangkan. Yang berikutnya, alokasikan waktu. Itu yang paling penting. Ingat, mata kuliah ini harus Anda sediakan waktu dengan benar untuk mencapai hasil yang maksimal. Contoh paling sederhana itu adalah Anda ada 3 SKS, 2 SKS tatap muka, 1 SKS praktikum. 2 SKS tatap muka itu berarti setara dengan 100 menit tatap muka, kemudian 100 menit terstruktur, dan 100 menit mandiri. Berarti ada 300. Kemudian yang berikutnya, di praktikum Anda ada 100, berarti ada sekitar 400. Nah, 400 sampai 500 menit ini ya setara dengan 5 jam per minggu yang harus Anda sediakan. Nah, sediakan ini sesuatu ini dengan benar, seperti itu. Nah, kemudian yang keempat, buat target waktu Anda. Buat timeline-nya sesuai dengan RPS atau kontrak perkuliahan Anda, sehingga Anda akan mendapatkan hasil yang memang dapat dihasilkan secara maksimal. Nah, kemudian letakkan timeline tersebut pada tempat yang mudah dibaca dan terbaca.
Itu yang paling penting. Sehingga Anda akan selalu mengingat, oh sekarang saya minggu kesekian, saya harus menyelesaikan apa, dan seterusnya itu selalu Anda ingat. Nah, sehingga di awal perkuliahan ini, paling tidak Anda harus membuat agenda dan katakan pada diri Anda, satu, sukses dimulai hari ini, bukan ditunda mulai besok. Artinya selesai mata kuliah ini, apa yang harus Anda mulai persiapkan untuk mempersiapkan mata kuliah ini dan mempersiapkan proposal skripsi Anda. Pertama, jadi pelajari selingkung penulisan yang ada di Universitas Jember, sehingga baca, pahami, dan terapkan pedoman penulisan karya ilmiah Universitas Jember. Paling tidak pada bab kedua dan ketiga harus Anda eksplor secara maksimal bagaimana cara menulisnya, membuat sitasi, tata sistematika proposal, kemudian tata layout segala macam itu harus Anda pelajari dari selingkung penulisan yang ada di Universitas Jember. Kemudian yang kedua, buat akun yang dapat membantu update topik riset Anda. Misalkan Anda bisa pakai Mendeley. Jadi Mendeley ini tidak hanya sekedar membantu kita membuat kutipan sehingga kita memudahkan kita membuat daftar pustaka, tetapi ini juga membantu kita memberikan update topik yang memang sekarang lagi kita interestkan. Mendeley akan memberikan pengiriman update-update topik-topik yang relevan dengan topik yang memang sedang kita teliti. Ya, itu bisa akan membantu kita selalu mengupdate dalam perjalanan kita menulis proposal atau menulis skripsi nantinya, atau bahkan sains direct. Jangan dikonotasikan dia hanya untuk mencari artikel atau jurnal, tapi dia juga bisa membantu kita mengupdate paper-paper terkait dengan topik penelitian secara periodik kepada kita. Kemudian yang ketiga itu adalah kumpulkan literatur awal. Jadi dalam mata kuliah ini seperti yang sudah disampaikan tadi di awal perkuliahan oleh tim, bahwasanya Anda diminta nanti akan mengumpulkan 10 literatur. Paling tidak 5 literatur jurnal nasional dan 5 literatur jurnal internasional. Yang sesuai dengan rencana topik Anda. Tapi jangan hanya dikumpulkan, buat ringkasannya untuk mengembangkan dan memantapkan ide awal Anda. Nah, ada waktu 1 minggu ya, disinilah sediakan waktu untuk bekerja keras di awal untuk mendapatkan hasil yang bagus dan maksimal di akhir. Seperti itu. Kemudian yang keempat, konsultasikan rencana skripsi Anda. Nah, pada mata kuliah TPKI ini Anda disediakan tim teaching sebanyak 6 orang dari beberapa kelompok bidang di dalam teknik sipil. Diharapkan selesai mata kuliah TPKI proposal, Anda sudah siap. Artinya, siap di sini adalah siap skripsi, nilai mata kuliah maksimal juga, dan menempuh skripsi di semester depan Anda sudah tinggal menjalankan prosedur dan melaksanakan kegiatan penyusunan. Dan yang terakhir yang perlu saya sampaikan kepada Anda, membuat rencana itu adalah mudah. Kita sudah susun agenda, itu mudah. Tapi membuat rencana yang baik tidak semudah itu. Nah, itu memang kita butuh diskusi dan lain sebagainya. Namun yang paling sulit itu adalah bagaimana kita melaksanakan rencana yang sederhana yang kita buat itu dengan baik. Saya kutip dari apa yang disampaikan oleh Pak Mario Teguh. Demikian kuliah pertama dari saya dalam mata kuliah TPKI dan proposal program S1 Teknik Sipil Universitas Jember. Mudah-mudahan bermanfaat bagi adik-adik semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.